Jadi itu apa ini? Kehadiran Buya Ketua MUI, Ormas, perguruan tinggi, media sosial, NU, Muhammadiyah, Tarbiyah, bagaimana strategi kita ke depan? Apa yang saya sebutkan tadi, apa yang saya katakan tadi, itu tidak terjadi di Kabupaten Solo yang kita cintai ini, dan tidak terjadi di lingkungan kita yang kita banggakan. Dan saya katakan sama kawan-kawan, janganlah berdebat panjang antara NU dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah dengan Tarbiyah, BKM, Dewan Masjid, Dewan Dakwah, dan lain semacamnya itu. Yang tentang sesuatu yang furu'iyah. Tetapi kita berdebatlah bagaimana melakukan strategi pembinaan umat ini supaya pembinaan umat itu betul-betul sampai ke akar rumput. Di kadang-kadang, maaf kita berbicara ya, di tataran diskusi konsep kita bagus Pak, tetapi tataran akar rumput ini berbahaya. Apalagi sekarang ada aliran sempalan umpamanya yang biasanya biasa-biasa saja, tetapi dampaknya luar biasa. Saya ambil contoh Pak, ini kalimat untuk kita saja ya. Ada teman-teman kita di luar sekarang, bahasanya manis. Apa manisnya? Kembali kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu manis bahasanya. Tetapi yang tahu dengan Al-Quran dan Sunnah itu siapa? Ya ulama lah. Yang pakar kita, pakar hadis, pakar nahu, musalah, segala macam. Kalau dia tidak pakar, bagaimana mau kembali kepada Al-Quran Sunnah untuk mendudukan hukum? Bahkan ada yang paling ekstrem lagi. Mana yang lebih bagus, Al-Quran atau Sunnah? Ini bahasa yang paling ekstrem lagi. Mana yang bagus, Al-Quran atau Sunnah? Jadi artinya, seolah Al-Quran saja lah, Sunnah enggak. Kita sibuk dengan organisasi kita masing-masing Pak. Tapi persoalan-persoalan umat tidak pernah kita cek masa pedisi. Jadi ini persoalan-persoalan kita. Jadi itu bahkan saya sekarang Pak dengan moto beliau satu nagari satu ulama. Kan begitu motonya. Jadi 74 nagari, 74 utusan yang dikader di istana menjadi ulama. Kemarin saya katakan kepada Bapak, tidak bisa alaman itu saja langsung dikader ulama. Kalau mau betul-betul mengkader, titik anak nagari itu di pondok pesantren sanunianya, di aliyahnya, nanti kita titik di perguruan tinggi, nyambung nih ya. Nah karena itu Kementerian Agama, saya pada bahkan kalau menurut saya ke depan Pak, kita harus benahi generasi kita itu dengan 3 tataran. Kalau kita mau baik, masyarakat kita itu 3 tataran. Yang pertama, kita benahi dulu dasarnya akidah. Tauhid dulu. Dulu tak sembahyang orang berapa awal tadi dibaca. Tapi saja seperti sampai agama. Dan coba awal agama Islam. Tak sembahyang tidak. Bisa diparang. Begitu kuatnya komitmen keagamaan pada diri. Kinilah profesor, doktor, magister. Tapi ketika orang-orang agama kita itu kan kebangsaan. Tapi seperti itu. Kan kita sudah katakan lakum di natul waliyah. Jadi moderasi beragama itu adalah orang yang teguh pendirian terhadap keyakinannya masing-masing. Jangan sampai ada semua agama benar, itu saya pikir model saya salah. Tapi kalau dia katakan
semua agama benar menurut keyakinan umatnya masing-masing itu benar. Ini Pak Badri katakan semua agama benar. Itu masuk aja. Nggak bisa Pak Badri. Nah, oleh karena itu Pak Badri, kita ke depan itu adalah fondasi generasi muda kita, fondasi masyarakat kita, fondasi umat kita adalah bagaimana dia mempunyai komitmen istiqomah terhadap nilai agamanya sendiri. Kalau sudah berbicara masalah akidah, itu masalah lain. Al-Quran mengatakan asyidda wal kufar ruhama'u bainahum. Bersikap tegas, berkasih sayang sesama kita. Nah, ini yang perlu kita coba di Kabupaten Solo. Bagaimana kita menciptakan kehidupan beragama yang rukun, damai, harmoni, sehingga moderasi beragama itu terwujud. Kalau tidak, yang kedua yang perlu kita bina itu adalah ilmu. Karena kita orang yang mempunyai ilmu tidak gampang menerima aliran dari mana. Ini kadang-kadang Solo ini menjadi sasaran Pak. Lain jual aliran baru terus Solo. Ada orang Solo dia elok kita ilmu saja ya. Abi kalau repot lah ketemu ini menyelesaikan dia kan. Ini ada aliran ini ada aliran. Repot kita. Awakku pelok atau masalah umrah, awak kecil. Itu 280 paling banyak lah. Paling banyak masuklah ke nenek kecil. Ini loh, aliran sempalan, ngantang ke rumah biasa pun. Ini loh. Sempalan pun lebih depan kan? Sempalan pun lebih. Tapi kalau kita mempunyai ilmu yang luas, ilmu yang mumpuni, tentu apapun yang masuk ke Kabupaten Solo ini dia filter. Yang bergerak. Bahkan saya mencontohkan kepada kawan-kawan Pak, orang kita harusnya seperti seekor belut lah. Jadi ala balik dalam sawah kan, tinggal di lunau, rumahnya lacah, lumpur, tapi belut tetap berkeliaran. Artinya tidak terkontaminasi dia dengan apa yang masuk. Tetapi kalau belut tadi sudah mati, dia kileknya lepas. Artinya apa? Rohnya sudah habis, maka seluruh datang melimpah. Nah, apakah kita di Kabupaten Solo rohnya kita tidak ada lagi? Sehingga orang gampang saja masuk? Tentu tidak. Nah, ini harapan kita ke depan. Tentu harapan kita bersama. Bagaimana menciptakan Kabupaten Solo sejuk dan damai, kerukunan umat beragama, kerukunan antar beragama, bagaimana terwujud moderasi beragama. Di Kementerian Agama itu sangat konsen, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mencegah sebelum terjadi, kalau mengobati setelah terjadi. Sulit untuk mengobati itu sulit. Jadi pada hari ini saya minta nanti masukan dari Ketua MUI, masukan dari Ormas Islam, dari perguruan tinggi, dari Muhammadiyah, dari NU, dari wartawan, bagaimana Kabupaten Solo ini lebih baik lagi. Karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita sudah dianggap tokoh Pak Baitudin. Pak Baitudin buyai di sekarang nomor 1. Nggak bisa ilmu dan depan. Kepala gua tuh lah buya, kepala buya tuh nggak bisa. Ini. Yang ketiga yang perlu kita bina itu adalah karakter, akhlak. Bahkan Bapak ini, orang bertanya pada saya, Pak, kan ilmu di sekolah lah, di masyarakat lah, Bapak anak, katakan itu juga. Jawaban saya satu saja Pak, kita tidak serius menyikapi akhlak, tidak serius. Coba cari dalam hadis nanti kalau salah, kalau luruskan ya. Innama bu'istu
Diutami ini nama itu huruf apa tuh Ji? Pak Nizam? Ada huruf besar. Ya, yang gunanya ini tuh. Oke. Ya Pak Nizam. Menguatkan. Sesuatu yang dikuatkan itu adalah Nabi tidak diutus, aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki etika, akhlak, karakter. Kalau ada orang Minangkabau supaya akhlak etika itu terjaga dengan baik, tanda patu kecambali yang tempurang, lagang-lagang dan bawa menurun, kena serasa. Anak dipangku ponakan dibimbing, kampung dipatengangkan, tenggang negari di menasur, tenggang salah kejahatan. Artinya apa? Menjaga wibawa anak generasi kita, anak dipangku. Kalau dipangku ini betul. Kemanakan dibimbing? Dipaci. Pulang kampung dipatenggangkan. Nan kayu patenggangkan nan miskin. Nan cakit patenggangkan nan bodoh. Nan nyala patenggangkan nan lumpuh. Nan lumpuh patenggang salah. Jadi ada membuang kawan, gapu ada membuang lama. Begitu dibilang Pak. Jadi kalau memang seperti itu terjagalah moral, etika, segala macamnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kita sudah membuat program namanya Kemenak Mengaji. Kemenak Mengaji itu saya lempar sama Pak Bupati dengan kelompok. Beliau turunkan surat Kabupaten Solok Mengaji. Jadi Kabupaten Solok Mengaji itu Pak, itu 3. Nah, itu di kawan lah. Nanti akan bicara dengan Mui dengan Mas. Yang pertama mengaji agama. Mengaji agama kok mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Mulai dari RA, MI, MTS, SMA. Bahkan dari PAUD mengaji. Bahkan dalam konsep kita itu mengaji ke depan itu adalah PAUD itu sudah selesai Iqra 1 sampai 4. Dari SD sampai kelas 4 SD, dari kelas 1 itu sudah selesai lah Iqra 4 sampai 6. Dari 5 sampai 6 sudah Al-Quran. Jadi kalau begitu tidak ada lagi yang tidak bisa baca Al-Quran. Masa sudah 12 tahun, SD-nya 6 tahun, SLTP-nya 3, SLT-nya 3, 12, tidak bisa baca Al-Quran, padahal Al-Quran itu hanya 28. Keterlaluan Pak Asli mengajarnya itu. 12 tahun tidak hafal guru Al-Quran 28 kan? Atau Buya Sapriadi, atau Pak Zulhelmi dan kode-kode ini, atau stay di 12 tahun ditambah 4 tahun tak pula kami ngaji di saya kan. Bayar lagi ini, kacau itu. Termasuk Pak Zul. Jadi mengaji di sini mengaji agama. Nanti nyampe di SMP itu sudah kasih Al-Quran. Dia tidak lagi belajar Al-Quran tapi sudah kasih. Bacanya dikasih, terjemahnya dikasih, pemahamannya dikasih. Sampai di mana nanti di SLTA dia sudah tafsir Pak. Minimal memahami dasar-dasar tafsir itu. Nah kalau sudah seperti itu ada yang ngaji kan? Yang kedua bantu mengaji adat. Mengaji adat itu bantu. Nah dikaji kan 5 senilai budaya dia. Yang pertama ini Pak. Oh ya, berdiri kita Pak. Di sana aku berdiri dari malu Indonesia kebangsaanku, bangsa tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, saya berpikir-pikir dulu, Pak Dokter. Kok di desa awak melagu Indonesia Raya setiap jam 10? Saya sudah jari. Setelah saya pikir-pikir, rupanya kita tidak menghayati lagi Indonesia. Kita orang Indonesia tidak menghayati lagi loh. Yang kita khawatirkan, kita orang Islam tidak menghayati nilai Islam itu sendiri. Nah, yang kedua itu mengaji adab. Ngaji adab itu kan lima saja itu. Malu, raso, pareso, arif, bijaksana. Jadi kalau sudah malu dia berbuat dosa, malu dia berbuat maksiat, malu dia berbuat pekat, segala macam. Apa lagi itu? Saya ketemui kemarin dengan jemaah Abu ya. Disuruh saya membaca doa istisqa. Kata saya nggak mau saya. Alasan saya gini ya Pak. Kalau Bapak mau ikut istisqa, mau berdoa untuk minta hujan, syaratnya 3 guys. Yang pertama, tobat dulu. Tobatlah Bapak dan Ibu dari dosa yang Bapak Ibu lakukan terhadap Tuhan. Dan tobatlah Bapak dan Ibu terhadap dosa yang Bapak Ibu lakukan sesamanya, kata. Ini mau minta doa tapi kita tidak bertobat. Mana tobat kita mau di doa kita dikabulkan Tuhan? Contoh kata saya, pergi salat istisqa. Sudah salat istisqa kita tidak salat, kita tidak zikir, kita tidak baca Al-Quran. Tuhan mau diterima Tuhan. Sering minum saja. Nah, kalau saya kata saya, oh mau ya, oke. Kita istighfar dulu. Tobat, janji. Yang kedua, selama 3 hari beristighfar terus. Karena kata Tuhan, melazimkan istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, 4 yang akan diberikan dia. 2 di atas dunia, 2 di yaumil qiyamah. Salah satu di atas dunia itu adalah Allah akan mengeluarkan dari persoalan yang menimpa kita. Persoalan kita hari tidak hujan akan dikeluarkan. Yang ketiga kata saya, perbaiki hubungan dengan manusia dan perbaiki hubungan dengan Allah. Baru kita istisqa. Coba lihat dalam Al-Quran itu, Allah tidak akan merubah bentuk satu kaum. Apa semua ayatnya? Sampai kaum itu merubah. Artinya merubah kaum di situ itu kepada Ibu, dari tidak taat kepada taat, dari jahil kepada baik, dari berdosa tidak berdosa, dari tidak berjamaah, dari tidak zikir berzikir, dari tidak berselawat. Kalau itu sudah dilakukan, tidak diminta, Allah datangkan rahmat. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan rahmat dari langit dan bumi. Ikut jauh dari kenal, tapi tidak sudah istisqa apa itu? Banyak orang Solo sirik ini. Tidak kau ini soal sholat. Karena kecilnya orang membuat dam dia powa,
Anaknya atur Mikail dia orang kiri ambo kejen Masa kalau karena satu Mikail dia orang rambut jambua jadi itu neda do Papua itu dah Bahkan saya kemarin sama kawan-kawan, saya katakan yang masalah siswa ya, sehingga kami salah siswa kemarin di sini, alhamdulillah hujan, tapi setelah itu panas lagi. Ya, saya sampai sudah saya katakan, Pak, doa ini bukan berakhir di sini, tetapi sampai di rumah, sampai tengah malam, sampai siangnya, Bapak dan Ibu lanjutkan doa minta hujan yang diberi rahmat. Aku sudah mau selesai sekolah. ya do Doa nanti sembahyang nggak satu. gue gara-gara orang apa sudah mau jabatan dukun Itu tugas Pak itu sebagai pengurus Muhammadiyah. Jadi mengaji ada. Bahkan sekarang Pak Tom, kalau ditanya sama anak-anak kita, ada sumbang rubalen enggak? Lihat tahu juga sumbang rubalen. Tak tahu lagi kan? Pak Tom, sumbang rubalen. Coba nanya. Kalau ikut terlaksanakan anak-anak, ada sumbang taka, ada sumbang budi, ada sumbang bacalan, ada sumbang mencari, ada sumbang pakaian, ada sumbang goreng. Nah, itu boleh mencari. Dan aku tambah cie, sumbang memainkan HP. Oh, cie ini, itu juga kan. Tadi udah dicatat kan. Jadi apa Pak? Ini karakter Pak. Jadi mengaji ada. Sainggonya di Minangkabau itu ada kata nanampe, mandaki, manurun, mandata, malaria. Ada langkah nanampe, kan ada langkah nanampe ya. Itu kalau langkah nanampe itu Pak Bay, itu diawali oleh pariasan. Jadi tidak masih langsung kan, pariasan dulu. Sebelum pariasan itu duduk dulu mota merokok dulu. Ada bapak itu kan, kalau namanya bapak kamu. Jadi artinya, Pak, kamu pernah mau tanya Pak, kalau marhum Tanah Liat, Pak, kami kalau ibu Pak, mana diajak aja merokok saja. Rupanya di situ sambil duduk itu Pak, sambil mati rokok itu dipelajari etikanya. Baca di nomor mencari, batie ke guru, sudah itu bayi nyoba selo. Itu udah di situ Pak, tidak langsung kan? Itu kadang-kadang awak buka pilih tanpa isi, tidak ada orang Minang. Kalau orang Minang tuh lupa gila kalau kalah, Rasul sampai dalam dua, itulah dulu patah. Sudah itu Pak kok perhiasan Pak. Jadi segala sesuatu itu dimulai dari lemah lembut. Tidak bisa jual lemah lembut, baru negara itu banyak sasaran Pak. La ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan tiga ya Pak. Apa boleh? Goyang. Itu Pak. Lunak atau sidu, kalian atau tukik. Jadi yang dimaksud mengaji itu mengaji adat. Itu kok adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Indonesia, syarat atau adat. Yang ketiga mengaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sehingga ustaz-ustaz tampil di mimbar, nggak takut itu kan di teror, diintimidasi, di segala macam. Nah, juga agama kuah, adat kuah, peraturan perundang-undangan kuah. Waktu Pak Eli itu saya, ada apa dengan mubalik saya? Agak beliau kan secara kacamata hukum. Jadi ini yang perlu. Kalau latih wah, tahu agama, tahu adat, tahu peraturan perundang-undangan, baru Kabupaten Solo itu jaya dan maju. Umat Islam itu kuat, umat Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi kecuali Islam. Nah, ini harapan apa? Jadi dari forum diskusi ini kita coba memikirkan Kabupaten Solo secara serius. Itu yang paling mendasar itu sekarang adalah LGBT, lesbi,
penyakit masyarakat, narkoba, ini yang perlu. Jadi penyuluh agama, saya kepada kita bersatu. Yang terakhir, ada Buya Pak Rizal dari Bu IP saya dapat. Ada di tengah-tengah generasi. Rasa musibah yang terjadi di dunia Pak, tidak ada buangnya perbuatan manusia. Itulah alam itu. Coba bayangkan Pak. Padahal dalam Al-Quran tidak akan terjadi malapetaka, musibah, bencana di dunia kecuali disebabkan oleh tangan. Akhirnya nyo kecil dan mudah-mudah bazina kami, judi kami, narkoba kami, aturun tu jalan atau tiba mancing nador tu. Kau ngawak? Abang masuk rasul tu Pak Dokter. Kalau letak itu pikiran anak-anak awak. Iya Pak Dokter dan Bang Jawa. Ini masalah kita. Jadi itu Bapak Ibu. Semakin kita gali persoalan-persoalan keumatan, semakin kita lihat fenomena-fenomena alam, semakin kita perhatikan gejala-gejala yang ada sekarang, semakin risih kita. Oleh karena itu, program prioritas Kementerian Agama itu salah satunya adalah menjadikan kerukunan, yang kedua ekoteologi. Dan ekoteologi itu saya baca pada dulu kan tiga itu: hubungan dengan Allah, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan sesama. Kalau dia tadi kan kalau supaya lah bagus nampak lubang sami kan lu lihat ada maning. Kecil awak ya awak tapi kecil sami banjir. Banjir kadang. Padahal duduk bertiga di tengah-tengah jalan tu kan dia visir kalau di orang lalu duduk lah. Kalau dia visir itu etika. Tapi itu tidak menjadi perhatian. Bahkan yang paling parah ketua memiliki, yang paling parah. Kalau nanti marah-marah bapak sama-sama marah. Sesuatu yang dosa dianggap biasa. Contoh, berbenjian, fitnah, membuat konten-konten baca, tadi konten-konten itu Pak. Padahal itu dosa Pak. Tapi dia nak mencari populer, nak mencari pengikut, nak tentu dengan telanggar. Aku akan dibiarkan saja deh Pak. Itu nama sosok itu kan Pak. Jadi artinya ini yang perlu kita pahami. Kalau sesuatu yang dosa dianggap biasa, itu sudah luar biasa. Orang memfitnah Pak, biasa saja. Padahal Allah mengatakan al-fitnah itu asyaddu minal fitnah, itu lebih kejam dari pada dunia. Tapi biasa kami tidak memfitnah loh Pak Kabinat. Mana Pak mengecehannya? Tapi mengecehan itu. Jadi oleh karena itu pada hari ini Pak Kasih Bimas, terima kasih kita ketemui Ormas Islam Perguruan Tinggi Muhammadiyah NU Pak Kalwa Kabupaten Gunung. Mari kita habiskan, mari kita berdiskusi. Nanti catat poin-poinnya, nanti akan kita bicarakan dengan pemerintah daerah, akan menjadi protokol ke depan. Dan saya minta nanti Ketua MUI Pak Yunus untuk di depan memberikan informasi-informasi dan memberikan solusi-solusi untuk ke depan. Karena Kabupaten Solo ini sangat luas, tentu tidak mungkin dipakai wazir dek penyuluh, dek kamena, dek Kasih Bimas, tapi perlu kita bersama. Saya pikir itu saya lepaskan dulu, tapi saya berbicara dari hati-hati. Bahkan kemarin ada media sosial merekam saya, dan saya katakan terus kalau Bapak dan Ibu tonton nanti tentang bebas Hafiz itu saya urai secara rinci. Kenapa? Ya mudah-mudahan diterima itu nantilah persoalannya. Tapi yang jelas dakwah kita sudah sampai, informasi kita sudah sampai. Mudah-mudahan di ujung kalimat Pak Hafiz itu apa? Kami berdiskusi, Bapak dan Ibu yang menilai, mencari solusi. Itu bahasanya sih. Saya pikir itu, terima kasih. Saya terima kasih Ketua MUI, Pak Yunus, Pak Doktor,
Ormas Muhammadiyah, NU, Tarbiyah, dan tokoh masyarakat lainnya yang telah menyediakan waktu pada hari ini untuk duduk barokok balik Kakato dalam rangka mencari yang terbaik. Dan kami mohon maaf sekiranya tidak terlayani datang kurang tersengsong juga tak kedudukan PE, kami mohon maaf yang segala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.